biar tahu bahwa kita hidup, tubuh ini diadakan dan diberi sang hidup itu punya tujuan. Ada sesuatu. Karena nanti kalau kita tawar, ini sudah yang terbaik kok masih kita tawar. Itulah. Ikhlas juga nggak jelas. Iya. Ini sudah yang terbaik kok masih kita tawar. Sudah diberi hal yang terbaik kok masih ditawar. Tidak semua baik itu akan baik. Dan tidak semua yang buruk itu akan buruk. Makanya harus selalu dikendalikan. Oh, kalau itu bisa ngomong, bisa nggelarkan, itu sudah bisa mencapai, belum tentu. Tapi paling tidak kita itu tahu, ini pemahaman secara simbolis. Intinya nanti di pribadi masing-masing. Bagaimana kita untuk mengeterapkan ini dalam kehidupan sehari-hari. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Rahayu Sagung Dumadi. Rahayu. Sahabat Mandala Channel, malam ini kami bersama umat di Desa Jambu, tepatnya di Pura Agung Sastra Dwi Jendra, untuk belajar bersama terkait dengan salah satu mungkin atau salah dua mengenai sesaji Jawa. Nah, terkait sesaji Jawa ini kan terakhir-terakhir ini mulai banyak dibicarakan ya, baik di kalangan umat Hindu, kemudian di kalangan non-Hindu yang sedang bersemangat untuk menggali kembali ajaran leluhurnya. Kemudian di mana-mana juga kita banyak jumpai di TikTok, di Twitter, di IG, Facebook, YouTube, itu semua banyak yang membahas. Nah, malam ini kami beruntung karena ditemani oleh umat Hindu yang sudah cukup lama menggunakan kembali sesaji Jawa mulai tahun 2004. Nah, malam ini sebagai narasumber utama adalah Romo Mangku Sarkun. Om Swastiastu, Romo Mangku. Om Swastiastu. Kemudian Romo Sepuh, Romo Mangku Pakimin. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Nah, mungkin kita nggak akan panjang lebar terkait dengan pembukaan tadi. Tapi satu hal, nanti kami ya, saya sendiri juga termasuk umat yang hadir. Ini kan cukup lengkap ya, dari ibu-ibu yang sudah sepuh, yang masih muda, kemudian anak-anak, termasuk bapak-bapak hadir, supaya kita tidak hanya bisa melihat, tapi juga ingin bagaimana membuat, termasuk bagaimana memahami arti masing-masing. Itu yang lebih penting adalah memahami arti masing-masing, supaya ketika kami membuat itu tidak salah dan tidak disalahkan. Ya kan? Itu tentunya yang penting. Mungkin Romo Mangku mungkin bisa menjelaskan salah satu dulu, atau secara umum dulu lah, apa namanya, nanti kita akan kupas satu persatu. Nah, monggo. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Sebelum kami menjelaskan tentang apa itu yang dinamakan cok bakal dan sajen gede, sebelumnya saya sampaikan salam panjali. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Terima kasih dari tim Mandala Channel untuk memberikan waktunya kepada saya selaku pemangku atau di Pangampon Pura Agung Sastra Dwi Jendra. Di sini saya akan menjelaskan sesaji yang pada umumnya itu dipakai upacara di masyarakat kita pada umumnya di tanah Jawa. Ya. Itu yang pertama, sesaji yang sering kita gunakan itu adalah cok bakal. Ini adalah wujudnya, ini cok bakal. Kalau kita artikan bahwa sesaji itu adalah bentuk persembahan yang kita haturkan kepada yang kita hormati demi keselarasan jagat ini. Ya. Jagat kecil, jagat agung ya. Jagat alit maupun jagat agung. Ini cok bakal. Cok bakal itu dalam artian bahwa cok bakal itu adalah bebakalaning jagat
urip utawa bebalaning alam semesta. Dumadine alam yang membentuk, semesta. Yang mengawali. Enggak Maka, termasuk mengakhiri? Enggak ya. Nah, jadi mengawali termasuk kan untuk bekal hidup kan? Ya. Dikatakan cok bakal bebukaning alam royo wonten bahasa Jawa tuh. Asal mula dumadine. Asal ya. masal. Ini yang dirangkai yang seperti ini. Ini ada yang namanya mungkin salah satu dulu. Yang dari kembang dulu, mungkin. Kembang. Kembangnya apa? Ini ada isinya? kembang telon. Ya. Kembang telon. Ini ada kembang mawar. Ini juga ada kembang melati. Dan ini ada yang namanya kembang kenanga. Ini adalah simbolis dari perjalanan hidup manusia. Bahwa kenongo itu adalah simbol dari suatu kenangan, perjalanan kita. Sebelumnya ya. Ya, perjalanan kita. Perjalanan kita bahwa di kehidupan itu mawarno-marno. Artinya semua. Artinya mawar ya. Ya, mawar itu mawar-marno. Bahwa dalam kehidupan ini beraneka macam. Beraneka macam. Yang harus kita pahami, yang harus kita cermati, supaya dalam kehidupan kita tidak terjerat dalam suatu kenistapaan. Atau dalam istilah bahasa Jawa, malati. Ya, malati. Gitu. Malati. Ya. Supaya diri kita benggak malati. Supaya kita tidak terjerembab dalam kenistapaan. Terus dari 3 kembang itu, anggaplah ini kan kadang kan suatu daerah melati susah nih. Ya. Ada penggantinya enggak? Ya bisa, ini bisa apa itu namanya? Ada yang kandil, bisa putih bisa. Ada yang bunga apa itu namanya? Jempiring bisa. Jempiring juga bisa. Artinya ada penyesuaian di sana ya. Penyesuaian. Tapi secara makna, secara warna berpengaruh ya. Iya, ini putih, merah, hijau. Itu wajib. Iya. Itu kalau kita dalam konteks gelaran agung. Ya, tapi kalau kita kembalikan kepada jati bahwa diri kita itu terjadi karena proses merah dan putih. Ya. Merah dan terkait putih. Dengan bibit. Iya. Nah, dari merah dan putih. Dari komobang dan komopeta. Ya. Dari bopo dan biong. Nih. Lalu di sini ada lagi apa bentuk-bentuk lagi. Ini dari berbagai. Ini ada teri. Teri itu simbol hewan yang hidup. Ikan teri. Hidup hewan yang hidup di air. Hidup di air. Terus ini ada biji-bijian. Ini simbol dari empon-empon itu yang hidup dan tumbuh berbuah di dalam tanah. Sebagai simbolnya bumi. Lalu ini ada keluak, ada miri, dan lain-lainnya. Ini adalah yang hidup di udara, itu yang bergantungan, di atas, ya? Yang di atas. Dan ini adalah yang lainnya seperti brambang, bawang merah, bawang putih, ada garam, terus ada lagi namanya cabai, ada gula. Bahwa di dalam kehidupan ini itu ada zat rasa. Tadi kehidupan tadi yang beraneka macam. Ya, nek sedih, nek susah, nek lega, nek pahit, dan lain sebagainya. Ini adalah sumber dari kita. Bahwa kita itu tidak lepas dari bumi, air, udara, api, dan udara. Kita itu tidak lepas dari itu. Ini ada yang namanya gantal. Ini adalah simbol dari kebijaksanaan. Gantal itu daun sirih yang diikat dengan benang lawe atau benang putih. Di sini ada kapur sirih, ada tembakau. Sama seperti porosan kalau di Canang ya? Sama seperti porosan. Ini simbol kebijaksanaan, kawicaksanan. Simbol kebijaksanaan. Juga dikatakan ini adalah
Trimurti. Trimurti. Brahma, Wisnu, Siwa. Artinya kita harus mengetahui bahwa kita itu diciptakan, tubuh ini diciptakan harus bisa memelihara tubuh ini supaya tubuh ini nanti bisa menjadi penghantar atau bisa mengantarkan sang urip atau roh itu untuk menghadap kepada beliau Tuhan. Di sini menghadap tidak berarti kita mati, tapi dalam proses kita untuk menyatukan diri. Untuk menyatukan diri kepada beliau Tuhan atau Sang Hyang Widi Wasa. Nah, di sini juga ada apa itu namanya? Kalau yang di plastik, Nah, ini badek. Nah, ini badek. Badek ini ya dari tadi apa itu? Ya, sari-sarinya tape atau ketan. Tape ketan atau tape singkong? Ya, bisa dua-duanya tape ketan, bisa tape singkong. Nah, ini yang kadang untuk sahabat Mandala Channel ya, kadang saya sendiri mengalami dilarang untuk mengaturkan cok bakal di area Padmasana karena gara-gara ada badek. Nah, itu dianggap badek itu adalah hanya untuk di segan, gitu kan. Padahal kalau cok bakal tanpa badek itu kan nggak lengkap. Nah, ini bisa dianu kan? Nah, kira-kira tanggapannya itu bagaimana? Begini, sahabat, badek ini adalah simbol dari hawa nafsu. Dari berbagai macam keinginan kita. Keinginan kita yang tadinya nafsu itu yang bersatu atau nyawijine bapak lan ibu itu yang akan menimbulkan, akan mewujudkan suatu bentuk jagat ini. Jagat tumpeng ini. Ya. Alam semesta ya. Alam semesta. Ini terjadi karena nafsu, karena olah, karena pola, karena krido. Tanpa itu nggak bisa. Tanpa adanya krido tidak ada. Tuhan pun kalau ini menciptakan alam semesta ya juga ada krido. Ini jagat. Terus yang telur, nah ini telur adalah simbol dari dumadining gesang, urip. Engkang yang terbungkus alam triloko. Ya. Alam triloko. Cangkang telur juga berlapis-lapis. Ya. Alam triloko. Ini ada cangkang, ada selaputnya, ada yang putih itu sampai yang kuning. Yang kuning pun masih berlapis kalau kita rebus. Iya, masih nanti ada benih yang di tengah-tengah. Yang sejati. Kalau orang Jawa pada umumnya ini dikatakan cangkangnya ini dikatakan Tejomoyo, terus dalamnya lagi Esmoyo, yang kuning benih itu dinamakan Manekmoyo. Triloko Bawono. Terkait dengan telur. Ya. Nah, kadang kan ada yang ngomong, wah kalau di pura nggak boleh pakai telur ayam nih, harus telur bebek. Nah ini boleh nggak itu ganti telur bebek gitu? Nah, kan. Ini kan juga jadi biar sahabat Mandala Channel juga. Iya. Ya, kita pakai telur dari ayam Jawa. Artinya biar kita itu tahu dan ngerti pemahaman yang sebetulnya. Hanya itu Pak. Jadi artinya kalau nggak perlu diganti telur bebek ya? Perlu. Jadi bukan coba bakal kembali lagi ini ya? Nggak perlu. Tapi untuk upacara besar ya, karena saya juga mengalami. Kita gunakan telur angsa yang masih baru. Ya. Jadi untuk upacara tertentu, saya pernah menggunakan telur angsa yang masih baru. Nah, kalau pengalaman di Romo Mangku gimana? Pernah nggak seperti itu? Kalau di kita, ya tidak pernah. Nggak pernah ya? Tetap kita menggunakan telur Jawa. Tetap kita menggunakan telur ayam Jawa. Tapi ya betul sama itu. Ada yang hal-hal bakal khusus ya. Ada khususnya ya, ada khususnya di dalam. Pokoknya itu ada. Iya. Bukan angsa yang angsa yang busu itu ya bisa. Kalau angsa yang busu kan katanya untuk yang sesuatu yang agak negatif. Pokoknya khusus lah. Ada ya betul ya. Ada. Biasanya kalau untuk itu penanam di
Nah itu, Fondasi. ya untuk di Jadi ada pendeman telur di angsa. Pura, saya pengalaman menggunakan telur angsa yang masih baru. Ya. Kemudian, nah bubuk apa untuk yang tumpengnya kecil itu Ya. harus warna putih, ada warna lain. Nah, ini Itu pakai bahan beras biasa ya? ini beras biasa. Beras biasa. Jadi harus putih. Terus berarti berikutnya ke bubur. Ya, yang ini belum bubur, ya? ini bubur ya. Mungkin bisa Ini bubur merah putih Bubur. sebetulnya ini ya karena warnanya tidak begitu jelas lah. Ya. Ini bubur merah putih. Jadi perpaduan dari kamobang petak Ya. yang mewujudkan suatu bentuk jagat kang gumelar. Ini. Ya. Jadi kalau saya bisa berkata bahwa sesaji ini, sok bakal ini adalah suatu simbol, adalah suatu perintah yang harus kita laksanakan. Yang harus kita, yang kita harus mengerti dan kita laksanakan. Karena bentuk semua sesaji ini adalah simbolis. Karena itu sebenarnya sesaji itu berada dalam diri kita, yang kita keluarkan dalam bentuk ini. Nah mungkin kelanjutan kan banyak nih anak kita ya, yang anak-anak muda terutama, kita membawa cok bakal itu berarti kita mempersembahkan sesuatu kepada entah setan, jin, macam-macam lah itu kan ya. Itu kan yang orang yang tidak paham kan. Karena padahal kalau diurai kan maknanya cukup dalam. Maknanya itu cukup dalam. Kemudian artinya pemahaman anak-anak muda sekarang mungkin yang dewasa juga yang bukan sebagai orang Jawa, artinya boleh dibilang kan salah. Ya. Kalau itu dianggap sebagai persembahan. Kemudian secara jumlah sih berapa bagian sih kalau kita membuat cok bakal itu? Total bagian. Totalnya itu kalau tidak salah sekitar 33 itu? Ya sekitar 30-an 3. Ya, kalau tidak salah lah ya. Karena saya juga tidak pernah menghitung. Ya. Karena yang saya dengar lah ya kan dari yang menyampaikan itu ada 33 bagian sebagai penyusun dari cok bakal. Cok bakal itu ya. Kemudian kalau cok bakal sendiri selama ini kan yang menggunakan kalau di Jawa kan bukan cuma kita sebagai orang Hindu kan. Iya. Nah, biasanya itu untuk upacara apa saja cok bakal itu selalu hadir? Ya, cok bakal ini selalu ada. Itu, kalau untuk kehidupan sehari-hari ya, di luar di pura nih. Kalau di luar di pura, kalau di pura itu biasanya cok bakal itu digunakan pada saat itu mau mendirikan rumah. Ya. Untuk pendemannya. Ada pendeman itu untuk masang pondasi. Dan upacara-upacara seperti mantenan, ada tingkepan, bahkan digunakan juga untuk apa itu? Metik. Petani ya. Mau tanam tuh pakai cok bakal. Itu sering digunakan ini cok bakal. Metik itu pas panen. Pas panen dan juga pas awalnya pas tanam. Mau panen. Ya. Artinya yang menggunakan kan cukup luas lah. Cukup luas. Artinya orang Jawa yang masih Jawa lah. Ya, masih menggunakan adat dan tradisi. Ya. Karena kan Jawa ini kan bukan suku kan Bu ya. Ya kan suku Jawa itu banyak, tapi yang enggak Jawa juga banyak gitu kan. Gitu. Nah, terkait dengan cok bakal mungkin cukup udah cukup jelas lah, cukup gamblang terkait dengan penjelasan. Mungkin dari ibu-ibu atau bapak-bapak ada yang mungkin mau ditanyakan, mumpung Romo Mangkunya siap ini. Monggo. Biasanya saya kenal kalian cok bakal ini para ibu-ibu. Ya, beliau yang membuat ya. Kita hanya tinggal pesan ya. Saya punya hajat apapun tuh ya ibu-ibu bisa. Yang menyediakan. Saya sendiri nggak apa. Oh, satu lagi yang kurang. Iya. Kan biasanya di cok bakal itu ada uang nih. Uang kepeng ya? Nah, uang kepeng. Ini uang kepeng. Nah, ini ada uang kepeng. Uang klidik. Ini juga duit gopok. Ya, kalau zaman dulu uang gopok. Kalau uang gopok itu uang pis bolong kalau di Bali. Ya, ya kan, pis bolong.
Jadi artinya serupa lah dengan pejati, tapi dengan dengan daksina ya. Iya. Tapi secara jumlah susunan cok bakal itu jauh lebih banyak. Lebih banyak. Ya. Kemudian terkait cok bakal kan cukup gamblang, kemudian pemahamannya juga kalau kita kupas lagi mungkin bisa lebih panjang lagi kan? Ya panjang, nanti diuraikan, wah ini sampai apa ini ada di sajen gede. Iya. Tapi mungkin sekilas, jadi cok bakal itu, jadi untuk sahabat Mandala Channel maupun umat Hindu di Nusantara, contoh di Jambu ini kan dengan kami di Kandangan ya, ini kan cukup dekat. Isinya sama. Tapi kalau kita tengok agak jauh di Kediri yang berbatasan dengan Kabupaten Blitar, itu isinya berbeda. Ya kan? Kemudian pengalaman saya 2 minggu lalu di Blitar, itu isinya hampir sama dengan yang di Bedali. Artinya kita bicara cok bakal di Jawa sendiri, Kediri sama di Kediri saja itu ada mungkin lebih dari 2 versi. Versi ya, juga Nah, ada perbedaan. kalau kita ke Blitar ada versi yang lain lagi. Mungkin ke Pacitan, Tulungagung, atau ke Malang itu pasti ada perbedaan. Artinya kalau kita bicara cok bakal saja, tidak mungkin semua umat Hindu di Jawa atau masyarakat Jawa itu cok bakalnya sama. Dan tidak mungkin disamakan karena ada penyesuaian berdasarkan kondisi wilayah. Ya, mungkin kurang lebih itu zaman dulu. Tapi intinya tetap cok bakal. Ya, itu adalah gambaran terkait cok bakal. Mungkin nanti kalau kita bicara yang lebih besar lagi, pasti beda. Iya. Ya kan? Jadi kita nggak mungkin akan bisa, kudu seperti ini, harus seperti ini, tidak bisa. Tapi yang namanya cok bakal, nanti kita menyesuaikan dengan situasi di mana itu dibuat. Itu berkembang. Ya. Tidak apa ya, katakanlah. Ya. Tidak mutlak sama. Ya. Nah, mungkin lanjut setelah cok bakal kan biasanya kan, ini kan dia sendiri ya. Artinya kadang kan kalau anggaplah tadi disebut umat itu punya hajatan, mantu atau menikahkan anak kan nantinya jadinya kan ke seperti yang lebih besar ini kan, ada pisangnya. Nah mungkin nanti dari sana diurai nih, supaya bisa menjadi sandingan atau cok bakal gede, atau Banten gede. Nah ini namanya aja udah beda-beda. Iya, ini namanya sajen gede. Kalau di Jambu sesajen gede. Di Kandangan atau di Blitar, di Sidoarjo ini sandingan. Sandingan, beda lagi kan Bu? Sandingan apa? Nah, kemudian ada juga ya kan Ibu, kalau di Tengger seperti ini pisangnya mentah. Nah, pisangnya mentah, ada beda lagi. Pisangnya mentah, tidak matang. Ya. Nah, beda lagi pisangnya dia mentah. Kemudian kenapa di Tengger pisangnya mentah? Karena di sana juga nggak ada pohon pisang. Jadi di Tengger itu pohon pisang kan nggak bisa hidup di sana. Mungkin bisa hidup tapi nggak bisa panen. Jadi mereka kalau menggunakan pisang itu yang saya perhatikan itu selalu mentah. Nah kalau dianggap sebut sandingan kenapa? Karena ini dibuat kondisi mentah, diletakkan di area ruang tamu, dia sampai matang nanti. Begitu matang, pisangnya diganti lagi, cok bakalnya tetap diangkat, ditaruh lagi. Makanya dia menjadi sandingan. Jadi nyanding tiap hari gitu kan. Nah nanti tinggal tinggal kita taruh dupa tiap hari untuk sembahyang. Karena secara fungsi kan di sini adalah untuk melinggihkan. Nah itu. Nanti Pak Mangku lah yang menjelaskan. Kalau saya nanti nggak enak. Monggo kita lanjut ke sajen gede. Susunannya dari apa saja, kemudian mungkin bagian-bagian dulu. Tadi kan kalau kita perhatikan di bawah kan ada daun ya kan, yang jelas ada pisang. Kita dari luar sini dulu dari luar dulu. Kalau tempat ini yang paling bawah ya. Yang paling bawah ini adalah dari gedebong pisang. Ini orang Jawa namanya itu lengkong. Lengkong. Ada yang nyebutnya encek. Ada yang namanya. Encek itu enggak pakai debokan. Oh, nggak pakai biasa debok. Itu encek. Oh, hanya ya. Hanya bambu aja. Ya, ini adalah gedebok pisang atau lengkong yang dianyami oleh bambu. Atau deling. Di sini juga ada berbagai macam daun, ada daun pisang, ada daun dadap serep,
ada daun jati, ada daun kluweh, ada daun abar, ada daun waru juga ya? pulih, dan ada daun waru. Waru gunung. Ini waru gunung. Ada daun waru gunung. Nah, ini pun berbeda ya kan? Nanti dilanjut dulu, nanti biar saya sampaikan perbedaannya itu biar. Ya. Jadi biar tadi sesaji itu enggak bisa sama. Tidak bisa sama. Tergantung di mana sesaji nanti berkembang. Betul. Lanjut dulu dari susunan dari bawah dulu. Yang dari bawah. Dari bawah. Nah, kita jelas ya. Yang paling bawah di Puros Agung Sasatwinja, khususnya itu di Jambu. Setiap kita menggunakan sesaji gede atau yang namanya ini apa kalau dalam bahasa Bali adalah pejati agung, pejati. Ya, tidak terlepas dari ini susunan, karena ini adalah simbol bahwa apa yang kita tadi terjadi dari cok bakal di susunan tidak cok bakal kang dadi bakalaning urip bebakaling jagat. Nah, ini disimbolkan iki. Debok pisang. Debok. Nah, ini simbol alam semesta juga. Karena debok ini adalah berlapis-lapis. Ya. Karena dalam tubuh kita itu ada berbagai macam lapisan. Pramila, apa kok pramila itu? Apa namanya? Makanya dari lapisan itu ada ulu, ada kulit, ada daging, ada getih, ada balung, dan ada sumsum. Nah, itu lapisan tubuh kita. Kalau di dalam bahasa Weda ada yang namanya Sapta Loka dan Sapta Patala. Nah, ini baru di pisang, ke tepuk pisangnya. Ini yang delingnya dulu. Deling itu bambu. Bambu itu deling. Jadi tubuh kita itu harusnya selalu eling. Eling karo kawitane mau. Eling kepada asal usulnya. Asal usulnya. Sing yang mewujud nanti ini pisang. Menjadi satrio. Satrio sejati, kalau wanita ya wanita kang sejati. Malah dalam suatu perjalanan di kehidupan itu, manusia kita itu harus berlandaskan bahwa ini tadi daun pisang, bahwa tubuh ini adalah pitedai gesang. Jadi setelah lapisan bambu, daun pisang ya? Daun pisang. Itu ada petunjuk yang harus kita laksanakan. Karena tadi saya bicara bahwa saji itu adalah suatu bentuk persembahan. Jadi ada berperilaku. Kita harus perilaku sebetulnya. Makanya saji itu tidak lepas dari perilaku kita. Makanya dalam berperilaku, karena ini adalah petunjuk. Daun pisang ini adalah petunjuknya. Makanya dalam kehidupan sehari kita itu harus selalu mengedepankan untuk selalu tenang. Ini adalah dadap serep, adem. Hati sak mubah. Segala sesuatu itu harus didasari rasa adem. Hati yang dingin. Hati yang dingin. Tidak yang terlalu kemerungsung ya. Biar tidak kita kemerungsung. Jadi kudu adem gitu loh. Kalau kita di bahasa kudu adem. Dari itu kita juga harus daun jati. Kita berhati-hati. Kudu ngati-ngati. Termasuk kesejatian. Iya. Harus ngati-ngati. Biar tahu bahwa kita hidup, tubuh ini diadakan dan diberi sang hidup itu punya tujuan. Ada sesuatu tujuan hidup. Kita harus hati-hati supaya kita memperoleh suatu pengetahuan, kelebihan, daun kluweh, kelebihan. Kelebihan itu, nah ini ada daun dadapnya ya, ada daun abar. Kelebihan itu supaya bisa bermanfaat.
bermanfaat, belabar, bermanfaat, menyebar. Biar pulih, tukul. Ya. Kesejahteraan itu. Daun pulih. Ya, pulih. Iya, pulih itu pulih. Biar kita tahu pemahaman, ngerti. Datang Kang Agung Warugunung. Ini datang keagungan beliau Tuhan, keagungan. Nah, ini simbol. Itu adalah ada makna yang paling dalam. Berarti perjalanan perilaku kita sebetulnya. Dasarnya memang kudu adem, kudu serep. Supaya nanti bisa kita ngerti tentang keagungan itu tadi. Tentang keagungan tadi. Ya. Nah, mungkin saya potong juga di daun ya. Ya. Nah, kalau di tempat yang lain, ya kan. Jadi daun itu hanya daun jati, dia pakai dua lembar, jadi dibolak-balik. Kemudian ada daun kluwe, ada daun apa namanya, yang bisa digoreng itu? Daun sukun. Oh, daun sukun. Jadi kalau daun kluwe tadi sama, berlebih luwe kan. Ya. Kalau daun sukun itu biar rukun. Ada juga. Ya. Jadi di kandangan itu cuma 3 daun tadi. Daun jati, daun sukun, daun kluwe. Oh iya. Nah, ini contoh yang beda gitu kan. Artinya kita cuma beda berapa kilo aja udah udah berbeda. Iya. Nah, jadi ini gambaran. Jadi kita nggak mungkin menyeragamkan sesaji. Tapi dari sisi makna sangat terlalu dalam lah bagian sebenarnya. Karena kembali lagi kan, kita membuat kan sebenarnya kan kita keluarkan kembali lagi ke dalam kan. Iya. Nah, ini yang membawa ke dalam itu yang berat itu. Ini kita gelar. Nah, ya juga kita gulung. Nah, kita gulung ke dalam ini kan. Gulung. Nah, bahwa inilah perjalanan ini yang kita gelar. Ya. Berarti kalau kita gelar, berarti ya harus kita bertanggung jawab gulung. Iya, harus kita juga bisa menggulung, tidak digelar saja. Ya, makanya kadang orang-orang bilang, oh sesaji ini hanya buat syarat. Nah, itulah terjebaknya kita seperti itu. Mengkerdilkan ya. Iya. Akhirnya kalau kita hanya berbicara mau syarat, akhirnya mau sak madyo. Tidak madyo. Jadi tidak mencari bahwa kalau di dalam kita mencari suatu bentuk sesaji apalagi dedaunan gitu lah. Ini katakanlah ini seperti daun dadap serep. Nah, ini dadap serep. Ini kalau bisa yang utuh, tidak cacat dan temurose. Ya. Nah, ini. Makanya di Weda itu kan patram puspam palam toyam, hanya seperti itu. Hanya seperti itu. Dan patram puspam palam toyam. Kalau kita mencari daun, ya yang bagus, yang terbaik. Minimal tidak cacat. Nah, biasanya kalau kita itu melihat itu hanya buat syarat, pokoknya pokoknya daun itu kan. Padahal tidak seperti itu, karena ini adalah perilaku ini. Simbolisasi kita sendiri ya. Simbol kita. Karena apa yang kita persembahkan itu nanti apa yang akan kita terima. Ya. Kalau yang kita persembahkan sisanya ulet, kita terimanya juga ulet. Karena maaf ini di dalam tubuh kita ini, ini lengkap, ini tidak ada cacat. Sekali ini cacat suloyo, tidak jadi tubuh kita. Sekali ini cacat, tidak jadi. Bahkan kalaupun jadi, juga akan cacat juga. Ya. Ini kalau kita cari daun suruh ya juga begitu. Suruh bukan sekedar suruh, itu ada suruh yang temurose. Bener beda, olak wali depan belakang beda, tapi bila dikunyah sama rasanya. Ya. Nah itulah. Makanya ya diusahakan kita itu untuk mencari sesaji itu carilah yang terbaik. Karena ini kita aturkan, ini perilaku kita, perjalanan kita. Nanti kita bukan prosesnya untuk menyuguhkan sebetulnya, bukan proses kita untuk menyuguhkan. Nilai simbolisasi diri sebenarnya kan ya. Nilai yang paling tinggi itu adalah di mana kita mencari ubur rampen itu. Karena untuk mencari kan dibutuhkan ini tadi adem, sabar. Enggak sak penake cara wong Jawa. Ya kadang ini karena dia emosius,
Apa anane adanya seperti ini ya? Tidak gitu. Karena ada proses penyerahan diri kita sebetulnya. Proses penyerahan diri. Untuk mencari saja dasarnya kita tidak boleh marah, tidak boleh emosi. Tidak boleh ngeluh pastinya. Tidak boleh mengeluh. Harus adem ayem. Harus tenang. Kalau dalam apa itu? Sradaya satyam apiyati, percaya mesti ono dalan. Ya. Itu yang sering kita alami perjalanan itu, Mas. Sepakat itu. Ya, ya. Kita harus percaya itu. Karena itu adalah petunjuk. Petunjuk itu ada. Tapi bagaimana cara kita untuk mencari dengan kesabaran, ketelatenan. Itulah nilai yang terkandung nanti seperti itu. Berarti kan di perilaku lagi kita. Ya. Harus berperilaku. Jadi tidak hanya kita berwujudkan sesaji sudah saya aturkan. Yang baku adalah di perilaku kita untuk mencari. Karena nilai-nilai yang tertinggi adalah perilaku kita dikala kita mencari ubur ramben atau sesaji ini. Ya. Untuk menjadi pisang ayu. Untuk pisang ayu. Yang dadi satrio ya satrio sejati, yang dadi wanita ya wanita sejati. Nah, ya, supaya ini ada jajan pasar, Mas. Ini jajan pasar. Nah, mungkin kan susunan tadi udah. Nah, setelah dedaunan kan berarti pisang. Pisang ayu ini. Nah, pisangnya harus pisangnya pisang raja. Ya. Ini boleh nggak? Kadang kan ada yang dipotong nih. Ya, kalau kita tidak boleh, ini tidak boleh. Ya. Bahkan ada saya tuh melihat ini harus ya, makanya kadang kan ujungnya dipotong, ada yang dibuka itu kan. Kalau dipotong kan berarti yang di sini sisa ya. Ya. Karena apa? Sesaji ini kan lambang kita. Ya. Keutuhan kita, keikhlasan kita. Kalau kita memotong berarti kita membuat diri kita itu cacat. Itu akan mengabarkan kita itu suloyo kalau dalam bahasa. Ya. Makanya harus masih utuh. Makanya kalau bisa untuk mencari pisang raja atau pisang yang lainnya sebagai kita untuk mencari sesaji itu dikriteriakan kalau di kita itu yang benar-benar tua. Benar-benar tua dan suluh. Yang terbaik itu yang matang di pohon ya? Yang matang di pohon. Itu ada yang terbaik. Nah, kalau sekarang kan banyak nih, pisang itu matangnya gara-gara disemprot. Nah, itu kan. Kalau zaman dulu kan pakai karbit, sekarang kan nggak disemprot. Ya. Nah, harusnya nggak? Harusnya tidak. Hindari yang seperti itu ya? Matang karbit. Ya. Karena apa yang kita berikan itu sebenarnya adalah racun. Racun. Secara tidak sadar kita itu melukai diri kita. Nah, ini yang penting karena kadang kan menyiapkan pisang 3 hari sebelum atau sehari sebelumnya semprot itu. Iya, Mas. Ini pengalaman berarti berikutnya udah nggak boleh. Pengalaman di kita, Mas. Di pengalaman di kita itu ya kalau sesaji, apalagi nanti pas kita acara khusus memang dari tim sesaji itu seperti Sarati itu satu sudah harus mandi keramas. Ya. Mandi keramas. Mulai persiapan itu itu ya. Harus mandi keramas. Itu yang lebih ekstrimnya dalam proses perjalanan untuk suami istri ya dilaranglah untuk berhubungan dulu sampai mewujudkan ini. Sampai upacara selesai. Ya. Kalau di kita seperti itu ekstrim. Kalau itu sepakat. Ekstrim banget. Karena apa sesuatu yang kita langgar nanti sesaji itu akan termasuk mengganggu prosesi upacara sinyal. Juga. Iya. Betul. Iya, Mas. Ya. Itu yang pernah kita alami sesaji itu yang namanya pisang. Ini pisang sudah bagus, cek. Tapi dikala kita mau sesaji, jarak berapa? Setengah jam. Itu pisang itu mesti gosong. Nah, karena kita mesti mengecek. Apa ya? Kita cek. Kita evaluasi. Karena ini adalah petunjuk. Nah, ini petunjuk yang harus kita laksanakan. Ini adalah perintah. Ya. Karena untuk menjadi satrio dan wanita sang sejati, apalagi disebutkan pisang rojo, itu tidak semudah apa yang kita ungkapkan. Nek ngomongnya penak, neng cak-cakane. Cak-cakane niku lho sing angel. Susah. Nah, pisang nggak diganti pisang yang lain? Bisa. Bisa itu. Anggaplah kalau pisang raja itu nggak dapat, itu ada kepok urang. Ya. Karena kepok kan macam-macam juga. Ya, biasanya itu kepok urang.
Karena Yang Philosophes. dalamnya merah itu. Iya, karena dalam Philosophes-nya apa yang menjadi tujuan itu tidak sampai terhambat. Kalau dalam bahasa Jawa, apa sing dadi kekarapane ben ora wurung, Ya. seperti itu. Itu filosofisnya. Karena sekarang ini mulai agak susah ya ketika kita ada upacara itu kalau nggak pesen pisang, Iya, terutama pisang raja Iya. ini jadi primadona sekarang. iya. Pisang raja ini primadona sekali. Apalagi kalau tim kita, tim dari Bibu Sarati, kalau sudah masuk ke pasar, situ Sudah hafal ya? sudah hafal. Tidak ada, wes gitu. Karena apa yang kita inginkan tidak sesuai mesti. Coba kan di pasar itu sudah tahu. Ya. Kalau saya di kandangan pengalaman kalau saya masuk pasar itu pasti nggak nyari pisang gitu. Iya, ini pernah juga kita pas upacara wiwaha itu kita mencari pisang. Itu sama penjualnya itu ya katakanlah ya karena kita pisang raja adalah pisang yang begitu berharga, akhirnya harganya itu dinaikkan. Ya. Harganya dinaikkan, Mas. Ya mereka kan tidak tahu bahwa kita untuk mencari untuk upacara. Akhirnya dinaikkan, saya hanya bilang ya enggak apa-apa. Dan itu nggak boleh nawar itu yang pasti. Dan enggak boleh nawar. Tapi itu sudah saya bawa pulang. Itu ada 10 sisir. Oh, 10 tangkap. itu. 10 tangkap itu. Pas besoknya kita kembali ke sana, yang penjual itu sudah gini. Sudah, Mas. Sampan mau menawar berapa saya tidak wani ngomong. Iya, sampai sebegitu. Karena kalau kita mencari sesaji memang tidak boleh ditawar. Karena nanti kalau kita tawar, ini sudah yang terbaik kok masih kita tawar. Itulah. Ikhlas juga nggak jelas. Iya. Ini sudah yang terbaik kok masih kita tawar. Sudah diberi hal yang terbaik kok masih ditawar. Intinya seperti itu. Kemudian yang pasti kan tadi arah ya. Kalau kita di sini kan ada ujung daun ya. Ya. Ujung daun ke sana berarti arah pisangnya. Ya, ini ya. sana. Tidak boleh terbalik. Tidak boleh terbalik. Tidak boleh terbalik. Itu adalah terkait dengan arah. Jadi kalau kita nanti menunjukkan ke sana ya. Sana. Ya. Betul. Nah terkait contoh yang tempat di bawah ini kan macam-macam nih. Ya kan ada yang menggunakan cobek kayak cobek besar. Ya. Ya kan, itu kan juga simbol bumi. Iya, simbol bumi pertiwi kan. Pertiwi. Ada juga yang pakai kayak anyaman bambu. Anyaman bambu ya. Kemudian ada juga yang pakai daun kelapa. Iya. Nah, kalau daun kelapa itu biasanya dipakai untuk orang-orang yang mantu itu biasanya. Orang hajatan. Kalau di kandangan, kalau nggak tahu kalau di jambu. Dulunya itu juga sama. Sekarang sudah susah, modern, daun kelapanya susah. Di samping susah itu sekarang ya nggak bisa. Ya, lebih lah ya. Estetikanya juga sekarang mulai kita perhatikan. Nah itu adalah gambaran terkait dengan tempat. Kalau susunan hampir-hampir sama, kemudian kayak arah juga hampir sama. Yang berbeda di sini ada jajan pasar. Jajan pasar. Kenapa harus jajan pasar nih? Jajan pasar ini ya jajan yang diberi pasar. Artinya bahwa supaya kita itu dalam melakukan perjalanan, untuk selalu kepada perjalanan kita itu kita tidak kemana-mana atau kesasar gitulah. Istilahnya seperti itu. Arah perjalanan. Jadi harus arahnya terfokus, tidak kemana-mana. Kemudian berikutnya adalah kelapa. Ini kelapa. Kelapa utuh. Ini kelapa utuh. Ini kelapa utuh adalah jadi perjalanan perilaku juga. Perilaku. Karena untuk mencapai menjadi buah kelapa, untuk menjadi buah kelapa yang sempurna. Karena semakin tua, ini semakin bermanfaat. Banyak santannya. Banyak santannya. Bukan semakin tua semakin banyak masalah ya. Ya, ini kita harus kehidupan juga seperti itu. Untuk mencapai buah itu kan kita harus melewati pohonnya yang namanya glugu. Ya kudu sak lugune, ora sah neko-neko. Alam semesta iki sakjane sebetulnya itu sudah memberikan kita suatu alat. Ya, betul. Harus sak lugune. Dan yang penting lagi kan ada air di dalamnya. Iya, ini ada airnya. Bagaimana ngisinya kita juga nggak tahu. Kok di sini ada airnya? Tirta khusus lah itu. Ini adalah tirta. Tirta ini kalau saya berbicara ini tirta yang suci. Karena apa? Kita tidak tahu dari mana. Wong nanti dari glugu itu tumbuhlah janur ada manggar, itu. Ya.
manggar sampai berbuah namanya itu bluluk kecil-kecil itu kan ya belum ada airnya, tapi dikala dewasa, dikala besar ini ada isinya. Mau tumbuh di daerah berpasir maupun berair juga tetap ada airnya. Iya, cuma beda rasa ya. Ya rasanya beda. Rasanya beda. Jadi perjalanan kita ya juga harus seperti itu. Semakin kita paham, semakin kita ngerti, dengan selugunya kita akan memperoleh suatu janur, akan memperoleh suatu cahaya kehidupan. Nah ini kelapa satu atau baru satu atau lebih biasanya? Kalau di kita ini kelapanya satu Mas. Ini kelapanya satu, kalau di Jambu khususnya di Pulau Sastra Jenda ini pakai satu. Ya, karena kalau di tempat lain di kita kadang ada yang dua. Ya, kadang ada dua. Mungkin karena itu juga ada filosofis pemahaman itu. Beda. Iya, karena tergantung di mana filosofis. Ya, betul. Tapi semua itu adalah bertujuan kita itu ngerti. Ya. Ngerti tentang hakikat hidup dan kehidupan. Baik. Kemudian kelapa tadi ada benang labenya juga. Kadang ada benang tridatu kadang juga. Kemudian biasanya kan tadi kan setelah pisang, cok bakal tadi kan masuk ke sini ya. Ya, masuk ke sini. Artinya kalau pisang ayu tanpa cok bakal. Maksudnya? Kalau pisang ayu, ini kan kadang ada nyebutnya ada yang pisang ayu. Ya, ada pisang ayu. Hanya pisang sama ini. Ya, tanpa cok bakal itu pisang ayu. Pisang ayu. Kalau surahayu. Ya, surahayu kalau sajian gede berarti ada tambah cok bakal lagi. Ya. Jadi susunan ini bisa bermacam-macam fungsinya, bermacam-macam namanya, tergantung mau digunakan untuk upacara apa, selamatan apa. Kemudian yang menarik bagi saya adalah adanya tikar. Ini tikar ini simbol jagat, Mas. Ini jagat alam semesta yang digelar ini. Digelar ya. Jagat yang digelar. Kita hidup ini tetap di jagat, atau makanya hidup dan kehidupan. Artinya hidup itu ya juga tergantung dari kehidupan. Seperti itulah. Itu harus digulung? Ya harus digulung, ya nanti digelar sama saja. Sama aja ya. Kalau ini digelar kan ini jagat. Makanya ya juga digulung, digelar. Ya. Kan kalau ini alam semesta dan gitu. Oke, kalau ini adalah sirih lengkap ya? Ya lengkap. Kemudian tambah lagi kendi. Ini ada kendi. Ada tirta isinya ya? Ini adanya tirta. Ini kendi niku artinya untuk mengendalikan diri. Di sini ada tirta air sing sak rupa ya sak rasa. Ya. Bahwa di kehidupan ini kita selalu harus mengendalikan diri kita. Jadi meskipun itu tujuan kita baik, meskipun tetap kendalikan, karena tidak semua baik itu akan baik, dan tidak semua yang buruk itu akan buruk. Makanya harus selalu dikendalikan. Kalau istilahnya orang-orang kita, orang lama, ya dunggahke ya didukke. Jadi pilih yang terbaik nanti setelah tadi. Pilih yang terbaik. Mana yang harus kita laksanakan, mana yang tidak, dan mana yang harus kendalikan dirimu. Yang isinya air tawar, yo sak rupa, yo sak rasa. Air tawar niku nggih sak rupa, sak rasa, Mas. Ya. Di mana meskipun di kandangan ya tetap sama, rasanya ya tetap, cuma kadang di sana itu dingin. Nah, bedanya itu aja lah. Sini panas itu. Jadi kendalikan diri bahwa di dalam itu ya sak rupa sak rasa. Kita itu satu rupa, satu warna, satu rasa. Iya. Kita itu saudara. Kita itu sedaya sedulur. Saudara, saudara. Yang membedakan hanya warna kulit, hidung mancung sama pesek itu aja ya. Rambut. Nah, itu ini. Jadi sebenarnya nggak boleh macam-macam sini kita ini. Nggak boleh macam-macam. Karena sesuai tadi kan, tatwam asi itu kan. Tatwam asi. Tepo seliro. Mudah diucapkan, ngelakuin ini susah. Ya tadi. Makanya kalau kita untuk menggelar sesaji ini itu ya kadang digelar saja, terus gulungannya bagaimana? Nah itu yang kan banyak kan, kita upacara kan gede-gedenan itu kan, besar-besaran.
Tapi memaknai apa yang kita buat, apa upacara itu belum bisa. Ya. Bukannya tidak bisa, tapi belum bisa. Makanya lah, mari kita belajar bersama-sama untuk selalu mengingatkan bahwasanya apa yang kalau itu bisa ngomong, bisa ngelarkan, itu sudah bisa mencapai, belum tentu. Tapi paling tidak kita itu tahu ini pemahaman secara simbolis. Intinya nanti di pribadi masing-masing. Bagaimana kita untuk mengeterapkan ini dalam kehidupan sehari-hari. Kendalikan dirimu. Tansah ngendaleke. Kita ngomong kendi saja itu udah susah gitu. Kita nggak usah ngomong ke pisang, ke bawah, lebih berat lagi. Iya, di kendi kendalekna dirimu. Iki sini banyu putih, ya sak rupa, ya sak rasa. Nah, berarti kita antar sesama itu adalah saudara. Yang perlu kita hormati, perlu kita hargai. Tanpa bicara terah, ya, tanpa bicara itu ya. Tanpa bicara bahwa ini anak kecil, bagaimana? Karena kita harus memahami karakter. Memahami karakter. Karakter itu harus kita pahami. Karena adalah kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Nah mungkin yang ada yang belum yang disampaikan kalau di... Nah, ini ada yang namanya koco. Oh ya. Koco ngilon. Bahwa dalam kehidupan itu ada yang marta dan ditata. Kita harus selalu mawas diri. Selalu ngilu ya. Selalu ngilu. Mawas diri itu ngilu. Wis mau wis ngendhalekne diri, saiki kudu mawas diri. Delok awake dhewe itu susah itu. Ya sekarang kan kebanyakan kan melihat orang. Menilai orang lain itu gampang gitu. Ya menilai orang lain sekarang itu kebanyakan orang itu menilai orang lain. Nah itu. Oh, oke. Nah, ini kalau dulu cowok sering Nah, ini semua asli nih. Kalau di kita semua asli mas ini. Tidak ada yang reko-reko. Kan kadang biasanya itu kan ada yang sisir-sisiran. Sisiran dari usahakanlah kita itu untuk mencari yang asli. Karena diri kita ini juga asli. Ini tidak boleh direko-reko. Karena ini adalah simbol dari kita yang kita terapkan, yang kita keluarkan dalam bentuk sesaji. Nah, kan bisa ngilo ini. Nah, betul. Kalau jangan terlalu dekat lah, nanti nggak enak. Iya, ini pemahamannya juga sama dalam, Mas. Ini juga. Kalau kita di dalam bahasa Jawa itu dulu saya pernah diberikan pesan bahwa urip iku ora gampang, yen ora ngerti marang uripe. Mula sira kudu tansah ngungak banyu kang bening. Ya. Ing kono tinulis tanpa mangsi, ngening-ngeningake nalar kang dumadi kang tansah amas padake marang pamurunge lampah. Artinya bahwa kita itu hidup itu tidak segampang dikek urip terus sakarepe dhewe. Bahwa kita itu diberikan hidup ada tujuan. Ada tugas yang harus kita selesaikan. Nah, kita harus tugas yang harus kita selesaikan. Ada tanggung jawab yang harus kita selesaikan. Makanya selalulah kendalikan dirimu. Ya itu. Ora usah maca wong liya. Tapi itu yang paling gampang kan? Oke, iya. Biasanya bahasa Jawa. Nah itu nggak bisa masalahnya. Iya, kita itu kan sering mengomentari orang. Ya. Tapi kalau mengomentari diri kita sendiri itu berat banget. Iya. Makanya dalam sastra orang-orang kita itu ada nulat sarira ngrasa ing wani. Nulat sarira ndelok awakmu dhewe. Aja ndelok awake kancane, katakanlah seperti itu. Ya. Jadi jangan melihat orang lain. Lihatlah diri kita sebagai ini kocok benggala kita. Karena ini adalah nantinya yang kita suguhkan kepada beliau. Ya. Disuguhkan berapa? Perilaku. Lakunya kita. Ya, lakunya. Kemudian kalau sisir. Jadi tadi. Apakah ini hanya untuk perempuan? Oh tidak. Tidak. Keharmonisan tadi mas. Bahwa kedua itu ada yang ditata, ada yang menata. Namun berat sekali kalau kita itu ya mau mengeterapkan itu ya paling tidak kita itu tahu. Kalau kita tahu dasar-dasarnya, baru kita harusnya saya begini. Jadi tidak hidup itu tidak seenaknya.
karena ada tujuan yang lebih utama, yaitu tahu akan diri kita. Makanya kalau di Jawa itu harus sangkan paraning dumati. Kudu ngerti asal mula bukane. Ya. Tahu datangnya dari mana Iya, dan kembalinya. tahu datangnya dari mana. Ya. Mungkin ini makin kita tahu makin berat. Yang belum Mas, yang belum masih kurang? ini ada rokok. Oh ya. Rokok itu kalau dalam bahasanya tegesan. Ya. Kita harus tegas. Tegas. Kudu tegas. Iya gak. Iya lek gak. Jangan miar-miur. Nek ning kehidupan ki lek miar-miur. Karena sekarang kan gini kan, tidak tapi sini gini ya. Oh iya. Ini dinamakan tegesan. Nah. Tegesan. Ya kalau bahasa Jawa itu namanya tegesan. Ya kudu tegas. Ada kita itu dilahirkan di kehidupan di jagat gumrat itu ya kudu tegas. Tegas artinya kita tidak menegasi orang lain, tapi menegasi diri kita pribadi. Harus menegasi diri kita pribadi. Gitu. Kalau kita menegasi orang lain, gampang. Tapi untuk menjadikan diri kita untuk tegas itu. Nanti itu biasa itu kan. Kalau untuk diri kita. Untuk tegas itu amat sangat sulit. Karena belum kebiasaan. Tapi kalau nanti kita belajar, memahami, dan akhirnya menjadi kebiasaan itu akhirnya menjadi suatu kebutuhan. Ya, biasa. Menjadi kebutuhan. Kalau udah biasa itu gampang. Iya. Kalau bisa itu biasa. Mudah. Tinggal bagaimana kita menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Makanya tadi saya ngomong bahwa sesaji itu adalah simbol, adalah perintah, petunjuk yang harus kita laksanakan. Itu harus kita laksanakan. Kita harus mengerti ini. Harus kita laksanakan. Biar kita itu tidak lupa akan jati diri kita. Kalau orang berbicara benggak lali karo Purwodaksina. Nah, bahasa paling keren ya. Iya, bahasa paling Purwodaksina. Purwo ku wetan, Daksina kidul kata lho. Kok etan karo kidul? Ya jangan dipanetang karo kidulnya. Purwo itu etan kawitan, itu warnanya putih. Daksina itu kidul, selatan, itu warnanya merah. Iya ini. Asal-usul lagi. Asal-usul lagi. Kita harus tahu akan Purwodaksina. Karena dari putih dan merah tadi yang menjadikan kulo, kulo, saya. Supaya dalam kehidupan kita itu selalu mengikuti alurnya. Arah perputarannya nggak salah. Kita mengikuti alurnya. Sesuai dengan nanti porosnya, tengahnya, hidupnya. Jadi nanti kalau digelar alam semesta ini. Kalau tahu Purwodaksinonya, biasanya kan leluhur katon itu nggak bakal disia-siakan ya. Iya. Itu ya pasti. Iya. Leluhur katon itu tidak bakal disia-siakan. Dari Purwodaksina. Asal mulane Purwodaksina itu kalau kita berbicara sama Purwodaksina, Purwo ketan Daksina kidul. Apa? Kenapa kita kok harus mengikat selalu utara dan selatan? Timur dan selatan. Ada timur dan selatan. Nah, bahwa timur itu putih, selatan itu merah. Bapak Angkoso Ibu Pertiwi. Itu kalau kita nanti kita bedah ini sangat dalam. Sangat dalam. Mungkin saya nggak akan bisa bangkit dari tempat sini. Ya, mari kita belajar bersama-sama. Mari kita apa yang kita. Makanya di Mas Tio, ini Istri Mandala Channel yang dari Kandangan. Mungkin ada apa? Ya ini. Yang perlu kita bedah. Jadi ini memang sesaji yang kita aturkan. Ini sesaji kita, sesaji leluhur kita, sesaji para pendahulu kita. Nah, para pendahulu kita untuk mendapatkan petunjuk ini tidak segampang. Sekarang kita sudah enak kita. Sudah enak. Tapi ngecaknya susah. Nah, mungkin ini Pak Mangku ya, Romo Mangku. Nah, sekarang kan di kita ya, umat Hindu di Jawa. Kita nggak usah ngomong teman-teman di Bali lah. Umat Hindu di Jawa, kita mau bicara tokoh. Kalau tokoh itu kan macam-macam ya.
pemangku itu juga disebut Ya. tokoh, kemudian pengurus parisade itu tokoh, sulinggih itu juga tokoh. Nah, di antara tokoh yang tadi saya sebutkan tadi, tapi jangan bertanya siapa ya. Ya. Ini berat ya jawabnya. Ini menganggap apa yang dibedah malam ini, ya kan, saat ini adalah Banten adat atau sajen adat, bukan sajen Hindu, gitu kan. Ya. Nah, mereka mengatakan sesaji yang seperti yang dilakukan teman-teman Bali itu adalah sesajinya Hindu, ya kan. Kemudian saya juga sempat menyampaikan kalau ya kan mungkin Hindu itu bertahan bukan di Bali tapi bertahan di Papua, ya kan, mungkin sajinya nanti beda. Ya beda. Ya kan. Saya yakin nanti sajinya nggak akan Beda. banyak janur seperti sekarang ini. Ya. Nah, kalau sajinya itu mungkin di Kepulauan Riau sana, itu pasti beda, ya kan. Artinya sesaji itu sebenarnya nama Hindu itu nggak ikut sebenarnya kan. Karena sesaji itu adalah sesaji berkembang berdasarkan tadi di mana dia tumbuh. Dia Dia tumbuh, ya kan. Di mana dia lahir. Karena di Bali sendiri kalau kita ngomong Bali, sesaji di Denpasar sama sesaji di Negara, di Karangasem tidak sama. Ya kan? Jadi artinya mungkin kita ya tadi yang saya sebut 3 tokoh tadi harusnya mulai tadi. Mana tadi kacanya tadi? ini Ngilo. Nah, tadi kan. Ngilo. Nah, mungkin kita perlu berkaca bareng-bareng gitu kan. Pasti, supaya kehidupan kita tertata. Nah, ya kan. Kalau kita mengatakan ini sajennya adat itu kan ya. Baik tadi kalau ini mungkin berkembang di Papua, mungkin kita akan banyak sagu, mungkin emasnya juga banyak kalau di Papua kan. Ya, mungkin emas. Ini mungkin gambaran lah bahwa kita juga perlu mengevaluasi diri kita, ya kan? Ya. Begitu. Perlu ya, Mas. Karena ya kalau tadi ada yang berbicara seperti itu ya mungkin karena tidak paham. Ya, mungkin belum paham. Ya mungkin belum paham dan juga belum memahami. Atau tidak mau paham gitu kan. Karena apa? Kalau kita itu berdasarkan pada kitab kita itu beda. Ya. Sumber dari segala sumber itu kan beda. Beda itu kan ada Sruti, Semerti, Sila, Sadascara, dan Atmanasti. Nah, itu kan sumber. Kalau untuk mencapai Sruti ya kita lah was. Berat untuk mencapai Sroten dia pendengaran secara langsung itu ya kita butuh proses. Yang kita udah Sila, Sadascara, Atmanastusti. Jadi di mana di Sila ini ada, di Sadascara ini ada Desa Desta dan Kunadesta, di mana adat kebiasaan. Makanya itu kita diangkat. Makanya di Weda Bhagavad Gita itu dijelaskan bahwa itu hanya Puspam, Patram, Palam, Toyang. Ya. Tidak ada Daksinam. Kita lengkap kan ya? Iya, ini juga lengkap. Bahkan tadi yang sudah saya di Weda juga tidak nyebut Daksina, tidak nyebut Pejati, tidak nyebut Sandingan atau Sajen Gede kan? Iya, Weda sudah tegas itu Puspam, Patram, Palam, Toyang. Nah, bagaimana kita mengapresiasi? Lah di kita, di leluhur kita, khususnya di tanah Jawa, nanti kita sudah. Puspamnya ada, Patram juga ada tempat, Palamnya juga ada. Ini kan sudah ada itu di kita. Tapi yang tambahan lagi yang mungkin perlu diperhatikan bahwa sesaji itu sebenarnya kan dia menjadi energi kan kalau kita sudah fungsikan. Nah, energinya sesaji sebenarnya kan harus selaras dengan energinya alam di mana kita melakukan atau menghaturkan sesaji. Harus sesuai dengan alam. Ibaratnya kalau kita mau naik gunung ya kan, kalau kita menggunakan sesaji Jawa kita pakai trail lah. Ya kan? Tapi kalau kita menggunakan sesaji non Jawa itu mungkin kita pakai motor bebek tua gitu. Itu mungkin gambaran ya. Iya, gambaran. Karena kan nggak sesuai. Tidak sesuai. Jadi artinya kalau kita di pura sebenarnya kan bangunan kita apa, sesaji kita apa, itu kan harus sesuai nih. Iya, harus sesuai. Harus sesuai karena ibaratnya motor dengan bahan bakarnya. Iya. Kemudian motor dan bahan bakar itu harus menyesuaikan medan. Iya. Ya kan? Medannya cocoknya apa gitu kan? Sesuai dengan kahanannya. Nah, kahanan. Ini juga harus diperhatikan bagi kita yang melakukan upacara. Jadi tidak hanya ujuk-ujuk, harus pakai ini, nggak bisa.
harus pakai ini. Nah, Kita harus seperti ini. nah, tidak baku. Nah, mungkin terkait dengan sajian gede, saya rasa sudah cukup mengenai susunannya dan pengertiannya. Mungkin adik kita ada 3 bubur ya di depan kita. Ya. Ada bubur putih. Apa? Nah, itu kehidupan tadi. Dalam kehidupan itu kan ya ada yang baik buruk, ada yang manis. Arwah bineda, 2 sisi. Ada 2 sisi kehidupan itu. Kalau satu sisir bukan menjadi sajian gede. Ya, ini harus setangkep. Ini utuh. Ya. Sekali nih, ini Suloyo, nggak bisa. Ini Suloyo. Karena untuk mencapai ini kan harus yang benar-benar keseimbangan. Imbang, benar-benar utuh. Ya. Untuk mencari wiji yang sejati itu ya harus benar dari sari-sari alam semesta. Sekali sari-sari itu Suloyo atau lemah, berkurang, dia akan cacat. Bahkan dia tidak akan tumbuh, akan mengalami kegagalan. Luar biasa. Berarti ini jangan luar biasa tok, Mas. Ya harus dilaksanakan. Saya sudah mulai belajar melaksanakan itu. Dilaksanakan dengan perilaku ya. Mari kita belajar bersama-sama. Jadi kita tidak hanya membutuhkan sesaji. Oh, ini persembahan. Tidak hanya membuat, tidak hanya mengaturkan, tapi bisa menarik kembali isi. Ini hanya buat syarat, tidak seperti itu. Tapi saya mabuk ngakoni. Nah itu lagunya. Lagu. Tapi kalau kita terbiasa ya dengan kita paham, terus kita sering membuat, ini kan jadi satu bagian, ini menjadi cerminan kita kan, bukan hanya cerminnya saja. Ya paling enggak dalam pepatah kata witing tresno jalaran saka kulino. Nah, kalau kita selalu tahu ini paling enggak ingat, oh iya itu kita harus gini. Sepakat. Makanya kalau kita tidak pernah membuat ya jangan salahkan kalau dia nggak Jawa tadi ya. Ya gitu Mas, karena belum. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Tapi nanti kalau dia memahami, katakanlah teman-teman kita sadar dan memahami bahwa filosofi yang terhadap seperti ini pasti dia akan berjalan sesuai dengan fungsinya. Mungkin sebelum ke sana, kadang sajiannya orang Jawa itu nggak ada sastranya itu kan kadang jadi. Nah, ini yang repot. Ya, repot ya. Biasanya saya juga dikomplain bahwa saji Jawa itu tidak ada sastranya loh. Ya mungkin karena belum tahu. Ya. Padahal ini kan sastra yang. Ini sastra sudah digelar ini. Jadi yang ini sastranya sudah digelar. Orang dulu namanya kitab terus ya. Ya, sastra tanpa tulis itu ya. Ini sastra sudah digelar. Alam semesta ini sudah menggelar. Ini adalah uborampen syarat kita. Kita melihat tapi nggak melihat itu ya. Untuk mencapai sana itu ini sudah dipersiapkan. Alatnya ya alam semesta. Tanpa di alam semesta kita tidak bisa. Mau di kehidupan mana? Ya harus di alam semesta ini. Praktek langsung. Iya, langsung praktek. Tidak hanya teori, kita harus praktek. Maka tadi, ya harus tegas, selalu mengendalikan diri. Kalau jadi wanita, ya wanita sejati. Nek jadi pria, ya pria sejati. Ya. Ben gak miar-miur seperti jajan pasar. Iya seperti itu Mas. Berarti ini perintah. Berarti ini petunjuk perintah yang harus dilaksanakan. Tapi nanti kalau ini benar-benar dilaksanakan, otomatis nanti dia akan mendapatkan pencerahan. Dupo, didunungne ben pono. Akhirnya dia ngerti. Akhirnya kalau ngerti terus dilaksanakan. Ya, bukan dupa itu mengundang setan ya? Loh, ya tidak. Ya, tergantung. Ya tidak. Kadang-kadang kalau bakar dupa, bakar kemenyan. Itu tergantung Mas, itu tergantung bagaimana kita menyikapi lah. Ya, kalau mereka katakanlah dupa mengundang setan, menyan dan setan. Tapi dari tadi kan nggak ada setan yang lewat ini kan? Nggak kelihatan ya. Sore ada tuk-tuk. Baik Pak Ramanggu. Kita lanjut ke bubur. Ya, nah mungkin nanti bisa diangkat ke ditunjukkan nanti satu-satu. Bubur merah. Mungkin dari yang putih sama merah ya. Ini dari putih sini. Merah. Dari merah. Ini merah. Ini simbol apa maksudnya? Nafsu tadi. Simbol bibit juga kan. Simbol bibit. Popo. Nafsu. Sampai nafsu ini menjadi satu, bersatu ini. Ya. Kamu bangkal, kamu pedak. Yang akan ini jadilah bubur putih. Bubur putih. Kalau kita bicara
sebetulnya tubuh ini suci. Dilahirkan suci ya. Ini suci. Ini dikatakan tidak suci karena ini kita kotori dengan perilaku kita yang tidak benar. Tubuh ini suci. Karena apa? Asalnya itu dari yang suci tadi. Sari bumi, sarinya banyu, sarinya geni, dan lain. Itu sari-sari makanan. Sari-sari makanan yang dimakan oleh ibu, bapak. Akhirnya apa? Ada kama bang, kama peta, kama itu. Ini sebetulnya itu suci. Karena tidak suci ya, karena kita kotori dengan perilaku kita. Makanya ini juga dikatakan ini tuntunan. Supaya tuntunan ini nanti tubuh ini bisa mencapai kesucian. Full kesucian. Iya. Ya, karena kita belum paham ya. Makanya tubuh ini harus kita jaga. Jangan kita racuni. Kita jaga dengan tadi dasarnya ya kudu adem. Ya ngati-ngati. Biar mencapai tadi keluhan daun-daun ini. Sampai kita nanti ngerti akan kesejatian yang agung tadi. Ya seperti itu. Ya. Mungkin kalau dari bubur kan ada banyak nama ya. Ada bubur Sengkolo. Ya kan? Bubur Sengkolo. Itu kadang dipakai kalau kita untuk upacara yang permohonan maaf ya. Iya, permohonan maaf. Permohonan maaf kita. Ya itu inilah yang bisa menolak sengkala kita. Kalau kita berperilaku tadi yang akan penetralisir. Iya. Hanya simbol penetralisir, bukan berarti kita membuat bubur itu jadi netral, itu enggak kan ya? Tidak, ya harus kita laksanakan perjalanan ini. Karena kan mereka berpikir kan, iya. Aku udah buat bubur Sengkolo, udah tak upacarai, udah tak buang ke sungai. Kalau aku hilang, tidak semudah itu kan? Enggak semudah nanti itu. kan samanya kalau ke Swarga 500 juta. Nah itu ya. Ada borongan itu sekarang ya. Makanya online. Iya. Makanya itu kita perlu pahami lah. Kita pahami. Kalau kita tuh paham dengan muasal kita, itu kita laksanakan. Apa yang tadi kita terjadi karena proses sari bumi, sari banyu, sari geni, dan sari angin. Ya paling tidak kita itu mengerjakan lah, mengeterapkan. Bumi itu bagaimana? Bumi itu ya coba kita pahami. Bumi ku ya sabar nrimo welas asih. Bumi itu coba ini bumi. Injak-injak, dikencingin, diberakin juga nggak pernah marah ya. Kita tetap welas asih. Dia tetap memberi kehidupan. Memberi panen. Itu bumi yang di luar seperti ini. Kita kembalikan di diri kita. Kita saja mau welas asih masih pikir-pikir. Ya. Bantu orang aja masih. Iya, kita welas asih itu masih pikir-pikir. Kan? Untuk sabar, waduh jauh. Apalagi ya. Tapi belajar sabar itu ya memang. Sabar itu paling sehari 2 hari. Ya. Tapi ada sabar yang rajin itu kan. Oh iya, itu Pak Sabar ya. Pak Sabar. Iya makanya itulah. Jadi apa itu bumi? Apa itu air? Air itu sumrambah. Andap asor. Nah, kita itu kalau sering andap asor, iso ngwongke wong liya. Artinya kita bisa menghormati orang lain itu bagus. Itu perilaku kita. Yang harus dilaksanakan. Tapi tegas, kita harus tegas seperti tadi kita tegas. Angin, apalagi angin. Angin itu kita selalu halus-halus yang ngerasa. Segala bentuk perbuatan kita, perjalanan kita itu harus selalu menggunakan halus-halus yang ngerasa. Ngerasa kan sejati. Ya. Nah, kalau kita welas asih ya dengan halus-halus yang ngerasa tadi. Bukan bertendensi kita welas asih nanti kita ada imbalan. Nah, bukan seperti itu. Ya. Sesaat aja itu. Iya, welas asih. Kalau orang Jawa itu berbeda pure lah. Ya. Anane mung ho iya. Oh. Tidak pernah nolak. Iya. Anane mung iya. Oh. Tapi setelah itu kadang gerundel. Iya. Biasanya lah, makanya masih sebagai manusia. Masih manusia. Makanya nuwun sewu nggih. Wong nggih nyambung iki. Kinten-kinten napa candi ten niki kalau dikono wonten sing grundel nih. Karena ucapan itu sebetulnya dari dalam. Betul. Ya.
sedikit banyak itu pengaruh dari dalam. Betul. Karena kan, sebelum lahir itu pasti di dalam dulu. betul, pasti lahir dari sini. Nah, tapi ucapan itu kebiasaan dari dalam ya, sebetulnya. Semua lahir Bisa dari dalam. Situ. Soalnya kalau orang dulu itu toto lahirnya sejati ini duduk batin ini. Betul. Kalau ilmu dulu itu kan gitu. Kalau orangnya emosian berarti ya seperti itulah. Gitu. Gambarannya tadi itu Mas. Oh, bumi itu lasase iso sabar. Kan kita sabar tuh masih pilih-pilih. Nunggu waktu lah. Iya. Aku sabar. Katakanlah seperti itu. Sini ya, waduh. Tapi ini. Iya. Ditanono. Nah, ini ada itu tidak boleh. Jadi makanya apa sifatnya bumi? Iya. Jadi sifat yang membentuk kita mari kita terapkan itu aja. Betul. Sifatnya bumi bagaimana, air bagaimana, api bagaimana, apalagi udara, halus-halus yang rasa. Jadi setiap gerak itu rasa selalu menggunakan rasa kita. Belum tentu gerak kita itu nanti akan menimbulkan orang lain bahagia, ya belum tentu. Kadang kita senyum aja mereka marah. Iya, kan? Kadang kita senyum gitu aja marah. Ngecek atau apa ini? Ya, gitu ngecek. Makanya inilah yang perlu kita terapkan, kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Penjelasan yang luar biasa, ya kan? Tidak terlalu banyak, satu meja pun nggak penuh. Tapi kalau kita pahami, kita mau mengerti, kita mau melaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari, saya yakin perang itu nggak ada. Oh iya. Kalau ribut antar keluarga itu nggak ada. Kalau kita mau memahami dan melaksanakan itu. Jadi leluhur kita nggak sangat tidak salah. Leluhur kita itu leluhur kita itu tidak banyak ngomong. Ya, lagu yang banyak. Tidak banyak ngomong. Tapi kan kalau sekarang banyak ngomongnya, tapi lagunya tidak pernah. Kalau leluhur kita itu tidak pernah banyak ngomong. Karena ini seperti ini, ya sudah laksanakan. Ya. Kalau zaman dulu kan beda kan. Kalau anak sekarang kan baru lahir udah bisa ngomong gitu kan. Iya. Ya kan. Kalau zaman dulu kan lebih panjang ya Bapak Ibu. Iya. Ya. Jadi kan lebih panjang. Itu kan juga simbolisasi. Berarti semakin ke sini itu ngomong dulu, ya kan. Kadang kan sama anak-anak sekarang kan banyak kan yang sekarang kan ngomong dulu baru bisa jalan. Iya. Ini juga sebenarnya simbolisasi alam yang tadi kita banyak ngomong tapi belum praktek gitu kan. Iya. Itu yang kadang sama rapi dulu kerja daring. Nah, sampai ke sana ya. Banyak pasangan-pasangan muda yang nikah dulu baru mikirkan kerja. Karena mentang-mentang bapaknya punya sawah luas itu kan juga. Nah itu kan. Kalau bukan untuk anaknya siapa lagi kan gitu kan. Nah, ini adalah mungkin malam ini kita nggak perpanjang lagi lah. Jadi biar nanti ada sesi lagi nyambung untuk sesaji yang mungkin lebih sederhana. Karena kalau malam ini yang kita bicara cok bakal, kemudian kita bicara sajian gede, bubur, itu pun udah. Kalau kita tulis, ya kan, kita praktekkan, itu mungkin saya pribadi ya, nggak usah jauh-jauh. Saya pribadi mungkin di bawah 10% ini baru bisa. Iya, sama. Kita juga berusaha untuk menyuguhkan yang terbaik. Yang terbaik, betul. Walaupun masih 10%, tapi minimal kita tetap saja berusaha. Gini Mas, kalau kita saja menyuguhkan terbaik, karena kebaikan itu ya tadi apa yang kita katakan baik belum tentu orang lain baik. Gitu. Makanya kita perlu pemahaman, perlu kita dasari, akhirnya nanti sama-sama ngerti. Belajar tiada henti. Ya, kita terus belajar. Apa kalau Pak Mangku tidak pernah salah, ya meski masih banyak salah. Ya. Tapi cuma kita kan nggak berani menyalahkan itu kan. Iya. Itu bedanya. Iya Mas. Memangku itu kan tidak pernah salah, bukan tidak pernah salah. Jadi gini enaknya Pak. Sesaji ini bukan untuk agama, bukan untuk pura. Sebetulnya untuk perjalanan hidup. Iya. Sepakat. Lebih tepatnya itu. Sepakat. Jadi sesaji adalah perintah perjalanan perilaku yang harus kita laksanakan di kehidupan sehari-hari. Kalaupun kita bisa melaksanakan ini, otomatis kita bisa memayu hayuning pribadi, memayu hayuning keluarga, dan memayu hayuning bawono. Sesomo bawono.
Nah, Kadang kita kan belum pribadi aja iya, belum kita bisa tuh udah kan ngomongnya udah kita alam kan gitu kan. terbalik. Kita itu kan lebih dominan memayu hayu ning bawono. Bawono. Kemelinti sing ya. gumelar. Ya, kalau orang Jawa bilang kemelinti ya. Iya, ya kemelinti lah. Memang ya. Sama tetangga aja nggak mau negor tapi iya. kemana-mana saya ini memayu hayu ning bawono gitu kan. Kita nanti bisa nata di luar, tapi nyatanya nanti di dalam di keluarga nggak bisa nata, kan juga repot. Keluarga kan minimal kan suami istri ya, itu dulu ya kan. Setelah pribadi berarti berdua sama anak-anak. Itu baru satu keluarga kecil. Masuk keluarga besar lebih ribet lagi kan. Ini kepalanya makin banyak. Ini nanti kalau dibahas itu wah panjang. Waduh, panjang lebar. Panjang ya panjang sekali dan ya mungkin lah kita itu kan kalau kita itu kan ngomong kan juga ada yang kelewat. Ya mungkin, pasti. Ya mungkin ada yang tidak sesuai dan lain sebagainya, itu sudah bawanya alam lah, bawanya alam. Karena apa yang kita anggap benar belum tentu benar untuk mereka. Ya. Sahabat Mandala Channel dan umat Hindu di Nusantara, mungkin nanti sekilas ya kita mendengarkan penjelasan dari Romo Mangkusargun. Cukup panjang, cukup lebar lah. Mudah-mudahan ini juga jadi bahan pemikiran bersama, khususnya bagi umat Hindu yang ada di Jawa. Jadi jangan hanya bisa menganggap sesaji Jawa itu adalah sesaji adat tanpa mau mengkupas satu persatu apa yang ada di dalamnya. Nah, kemudian terkait dengan anggapan sesat dengan menggunakan berbagai macam sesaji mungkin bisa menjadi sedikit berkurang. Karena sesaji adalah simbol-simbol alam, simbol-simbol bagi kita untuk sebagai penuntun kita hidup menjadi manusia yang sempurna. Karena kita dilahirkan sebagai makhluk yang masih suci, harusnya kan ketika kita kembali kepada Tuhan, kita juga menemukan kesucian. Dengan apa? Dengan laku selama kita hidup. Nah, dari apa yang disampaikan tadi, ini adalah bagian kecil dari sesaji yang ada di Jawa. Masih banyak sesaji lain yang nantinya mungkin akan kita kupas satu persatu, mungkin dengan Romo Mangkusargun atau dengan narasumber lain. Karena tadi sesaji sendiri juga berbeda satu tempat dengan tempat yang lain. Dan itu tidak mungkin kita samakan isinya serupa, bentuknya sama, tidak mungkin. Karena di sana ada pengaruh daya cipta kreasi masing-masing manusia yang membuatnya. Mungkin dari saya yang pasti pertama mohon maaf ke Romo Mangku berdua apabila ada sikap yang kurang berkenan kepada Bapak Ibu semuanya yang hadir dan juga kepada sahabat Mandala Channel maupun umat Hindu di Nusantara, khususnya ya umat Hindu yang ada di Kediri mungkin ada yang kurang berkenan dengan apa yang kami sampaikan. Yang pasti saya selalu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa untuk mohon bagi sahabat Mandala Channel untuk bisa berbagi, membagikan apa yang kami sampaikan di Mandala Channel, like, jangan lupa subscribe supaya kru teman-teman Mandala Channel bisa berkembang, bisa menghadirkan sesuatu yang berbeda terkait dengan perkembangan umat Hindu yang ada di Jawa. Dan saya tutup, Om Santi, 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 Om. Om Swastiastu. Matur nuwun.